Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Kiki Desilia. Kita akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi Kamis 23 Juli 2020. Kita menuju informasi yang pertama bersama Eza Mahesa, Realita FM Pamekasan. 2000 beasiswa untuk santri di Pamekasan sebagai wujud pengabdian pemerintah daerah kepada santri. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan sebanyak 2000 beasiswa untuk santri kategori hafiz dan hafizah dan santri berprestasi yang semuanya tergolong kurang mampu adalah wujud pelayanan pendidikan lebih prima sebagai wujud pengabdian pemerintah kepada santri. Badrut Tamam Bupati Pamekasan mengatakan beasiswa santri ini diberikan kepada para santri yang pondok pesantrennya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Bupati bersama wakilnya sendiri adalah seorang santri yang dulu pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Para santri nantinya diharapkan bisa memberikan yang terbaik pula kepada pemerintah setempat, minimal menjadi santri yang berakhlak mulia, cerdas agamanya, cerdas pula kebangsaannya. Beasiswa santri ini mulai direalisasikan pada tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan informasi yang dihimpun Realita FM, kini Pemkab mulai menyusun materi bimbingan melalui bagian kesejahteraan rakyat dengan melibatkan unsur akademisi, ulama, TNI, dan Polri yang sekaligus menjadi tim pembimbing para penerima beasiswa. Mudah-mudahan layanan pendidikan bagi santri-santri Kento terus semakin prima sebagai wujud pengabdian pemerintah kepada santri, karena abdinan juga santri, Pak Wabub juga santri, untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Sebelumnya, Halifatur Rahman, Kabakesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan kepada Realita FM menyampaikan penyusunan materi sudah mencapai 50%. Ada 3 materi yang tengah disusun, diantaranya materi keagamaan, materi kebangsaan, dan materi kewirausahaan. Eza Mahesa, Realita FM mengabarkan. Menuju Mega Kristi, RGR FM Tulung Agung, launching mobil dan motor pintar anak tangguh. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi minat baca masyarakat sebab lebih sibuk bermain gadget daripada membaca buku. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa buku salah satu sumber ilmu. Hal ini disampaikan Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia SIK MMMH saat peluncuran mobil dan motor pintar di halaman Mapolres. Selama masa pandemi virus corona atau COVID-19, banyak sekali waktu luang bagi para pelajar meskipun banyak tugas yang diberikan oleh sekolah tidak dapat secara maksimal dipergunakan untuk belajar secara mandiri. Padahal demi keselamatan bersama, berada di rumah adalah langkah terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona di samping senantiasa menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Salah satu terobosan dilakukan pemerintah bersama dengan kepolisian daerah dan stakeholder adalah membuat kawasan anak tangguh Semeru. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, utamanya pada anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres berpesan kepada para operator mobil dan motor pintar memerintahkan untuk setiap hari berkeliling kampung tangguh guna memeratakan layanan informasi dan baca kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Bantu perpustakaan memperkenalkan untuk bahan dan pustaka lainnya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku kepada anak. Terwujudnya mobil dan motor pintar ini diantaranya merupakan kontribusi dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta pimpinan cabang BRI Tulung Agung untuk menghadirkan mobil pintar di tengah-tengah masyarakat Tulung Agung. Program mobil dan motor pintar anak tangguh Semeru Polres Tulung Agung diharapkan akan membentuk generasi cerdas komprehensif, yaitu produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, serta berperadaban unggul. Acara dilanjutkan dengan peninjauan dan pemberangkatan mobil dan motor pintar anak tangguh Semeru Polres Tulung Agung oleh Kapolres Tulung Agung dan Forkopimda. Saya Mega Kristi 90,1 RKR FM Tulung Agung. Baik sahabat, kita ke Kirana Nisa. Ekskavasi Candi Gedok Kota Blitar akan dilanjutkan jika situasi akibat pandemi COVID-19 stabil.
Sobat ekskavasi Candi Gedok Kota Blitar harus tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kota Blitar, mulai dari sewa lahan hingga pemindahan makam. Triman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 20 Juli 2020 mengatakan sudah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB dan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan LPMK. Beberapa upaya lain juga telah dilakukan dinas setempat, yang mana sesuai rencana tahun ini pihaknya akan memberikan uang pengganti bagi masyarakat yang tanamannya terdampak ekskavasi awal. Sewa lahan di sekitar penemuan situs juga telah disiapkan untuk waktu 1 tahun. Tidak hanya itu, dinas setempat juga telah memindahkan 8 makam yang ada di sekitar penemuan ke makam Kristen Katolik Gedok. Triman menegaskan ekskavasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena pengerjaannya melibatkan banyak orang. Pelaksanaannya juga harus mengundang tim ahli dari Mojokerto sehingga perlu pertimbangan yang matang. Pihaknya menyebut ekskavasi Candi Gedok paling cepat dilakukan September mendatang. Untuk perencanaan ekskavasi kita melihat situasi dulu ya Pak. Jadi mungkin karena ada mengundang tim ahli dari Mojokerto, dari BPCB, kemudian juga ada pelaksanaan fisik. Ini mungkin kami akan berkoordinasi dulu dengan gugus tugas. Sebelumnya pemerintah Kota Blitar mengajukan anggaran untuk melanjutkan proses ekskavasi Candi Gedok sebesar Rp131 juta. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya dari Ninda Alivia Persada FM Kabupaten Blitar. Jelang Idul Adha, Pemkab Blitar gencar lakukan pemantauan kesehatan di tempat penyedia hewan kurban. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan tengah gencar melakukan pemantauan kesehatan hewan di sejumlah tempat penyedia hewan kurban. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat ketika merayakan Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan, memasuki minggu keempat bulan Juli, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memantau dan memeriksa hewan kurban di beberapa tempat pasar hewan, karena tidak menutup kemungkinan masih bisa ditemukan hewan kurban dalam kondisi sakit. Untuk itu, antisipasi dan upaya pencegahan dipersiapkan guna memastikan kesehatan hewan terjamin. Ia juga menghimbau seluruh masyarakat yang hendak mencari hewan kurban agar tetap waspada dan memperhatikan kondisi hewan. Kita ada tim dari Dinas Peternakan untuk monitor kesehatan hewan kurban, baik itu yang kami menyiapkan tim waktu diminta oleh masyarakat, kami juga keliling tempat sentral tempat atau penyediaan hewan kurban, dan kami juga ada tim nanti pas hari ya, kami ada tim pemantau. Selain menyediakan petugas di area pasar hewan, Adi Andaka menambahkan Dinas Peternakan dan Perikanan juga telah mempersiapkan petugas pemantauan kesehatan saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nanti. Rencananya setiap desa ada 1 petugas. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Agustin Merdekawati, Satpol PP butuh THL berharap bisa rekrut pegawai. Satpol PP berencana merekrut tenaga harian atau THL untuk petugas pemadam kebakaran karena mereka mengaku butuh puluhan orang baru untuk menangani kebakaran, terutama menjelang pengoperasian pos pantau Lengkong yang rencananya beroperasi bulan depan. Kepala Satpol PP Nganjuk Abdul Wakid mengatakan saat ini personil Damkar Nganjuk sebanyak 30 orang. Dengan segera beroperasinya pos pantau Damkar Lengkong, Wakid mengaku kekurangan personil. Disebutnya setidaknya membutuhkan lebih dari 20 orang, karena dalam satu shift ada 7 personil yang disiagakan, sedang total shift dalam sehari ada 3, sehingga khusus untuk THL masih butuh tambahan 21 orang, yakni ditambah yang bertugas di bagian administrasi kantor 2 orang. Wakid berharap agar kekurangan personel tersebut segera ditindaklanjuti, salah satunya dengan merekrut THL, sehingga kinerja anggotanya di lapangan tidak terlalu berat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi selanjutnya dari Renata Surya Suara Ngawi. Membawa informasi Gerakan Coklit Serentak di Ngawi, PPDP kunjungi rumah bupati dan tokoh masyarakat. KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan Gerakan Coklit Serentak bersama PPDP di 19 kecamatan. Kegiatan diawali dengan apel serentak di tingkat PPS dengan peserta PPDP. Selanjutnya Gerakan Coklit Serentak dilaksanakan dengan mengunjungi rumah tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Ngawi, baik tokoh pemerintahan, politik, kebudayaan, keagamaan, dan lainnya. Di antara tokoh yang dikunjungi adalah Budi Sulistiono, Bupati Ngawi, pimpinan perkebunan teh Jamus di sini, beberapa anggota DPRD Ngawi, serta tokoh agama di masing-masing kecamatan. Prima Equina, Ketua KPU Ngawi, menyampaikan bahwa Gerakan Coklit Serentak juga menjadi wahana untuk menyampaikan pesan bahwa tahapan pemilihan yang dijalankan akan selalu diiringi dengan penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Direalisasikan dengan keberadaan 1.797 petugas PPDP di Ngawi yang telah menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif, serta dilengkapi
dilengkapi alat pelindung diri dan SOP saat menemui warga dari rumah ke rumah, lengkap dengan masker, sarung tangan, pelindung wajah, serta antiseptik. Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya sahabat bersama Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Dengan berita, Kota Probolinggo kini masuk zona kuning. Kota Probolinggo kini masuk zona kuning. Artinya, kondisi kota ini resiko rendah atau terkendali dalam penyebaran COVID-19. Kendati demikian, tetap ada kemungkinan transmisi pergerakan atau perpindahan dalam penyebaran virus tersebut. Bahkan, relatif lebih terkendali bukan berarti aman. Tetap harus mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Demikianlah yang ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Saufis Sobri, saat rilis perkembangan COVID-19 secara video conference Selasa kemarin. Rekomendasi untuk kota berzona kuning antara lain, masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian tetap menjaga jarak, baik di dalam dan di luar ruangan, salah satunya saat berada di transportasi publik atau ruang publik. Demikian pula untuk industri dan aktivitas bisnis bisa dilakukan kembali dan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan kelompok rentan tetap disarankan berada di rumah. Yang masuk dalam kelompok rentan adalah anak-anak, wanita hamil lanjut usia, dan yang punya komorbid atau penyakit penyerta. Namun, dengan perubahan zona ini, secara umum masyarakat yang tidak punya kepentingan urgen dihimbau tetap berada di dalam rumah. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Informasi selanjutnya bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Bupati Pasuruan launching host to host e-BPH-TB. HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan melaunching host-to-host e-BPH-TB elektronik bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kantor BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan Rabu 16 Juli 2020 lalu. Selain Bupati, launching dan penandatanganan kerjasama antara BPN dengan BKD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut juga dihadiri Ramdhanu Dwiantoro, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dan Baskoro, Kepala BPN Kabupaten Pasuruan. Sukardi, Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, mengatakan e-PBH-TB merupakan layanan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik bagi wajib pajak maupun PPAT, pejabat pembuat akta tanah, sebagai pihak yang melakukan kepengurusan tanah. Nah, dalam prakteknya, host-to-host e-PBH-TB terintegrasi melalui sistem dalam jaringan antara BKD dan BPN Kabupaten Pasuruan, sehingga bisa diartikan merupakan penyatuan server antara BKD dan BPN yang membuat para wajib pajak tak perlu bolak-balik ke BKD untuk mendapatkan validasi data. Karena servernya kita sudah menjadi satu, tinggal cek aja. Kalau sudah sesuai ya kita terima pendaftarannya, tidak dikembalikan lagi. Sementara itu dalam sambutannya Bupati menegaskan bahwa kerjasama antara Badan Keuangan Daerah BKD dan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pasuruan tidak terikat oleh lamanya waktu kerjasama, melainkan semata-mata dalam rangka memberikan pelayanan secara online yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan pajak dan transparansi data. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Menuju Suara Lumajang bersama Bobi Wijayanto. Membawa informasi, Bupati sampaikan sebuah perubahan harus mengutamakan pergerakan. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, berpesan kepada tenaga kesehatan ketika akan melakukan perubahan tetap harus ada penyesuaian terhadap kemauan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan upgrade dan Rechange Agent of Change di ruang pertemuan RSUD Dr. Haryoto Lumajang Selasa pagi kemarin. Catorik Sapan Akrab Bupati Lumajang menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap semua stakeholder pemerintah Kabupaten Lumajang yang saat ini sedang melakukan perubahan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam sebuah perubahan yang harus diutamakan adalah bergerak sesuai dengan tuntutan yang ada. Sementara itu, Halimi Maksum, Direktur RSUD Dr. Haryoto Lumajang mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada tenaga menuju Smart Hospital. Ia berharap kepada tenaga kesehatan untuk bekerja secara bersama-sama dalam memfasilitasi, mendorong, dan berupaya dalam memenuhi kebutuhan yang saat ini dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Kemudian ada Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik. Menjelang Pilkada 2020, KPU Gresik kampanyekan gerakan klik serentak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mengkampanyekan gerakan klik serentak untuk meningkatkan kualitas data pemilih di wilayah setempat. Gerakan klik serentak merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang menggelar pilkada serentak untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam pilkada serentak 2020. Anggota KPU Gresik Divisi Perencanaan dan Data Abdullah Sidik Motonegoro mengatakan harapannya gerakan ini dapat menyukseskan pagelaran pilkada di Gresik. Sebab saat ini prosesnya telah memasuki tahap coklit di setiap rumah pemilih. Beliau juga menyebutkan gerakan ini bertujuan juga agar masyarakat bisa mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum sebagai daftar pemilih. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan. Beralih ke Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dalam tren kesembuhan pasien COVID-19 yang mencapai 42%, Pemkab Sidoarjo targetkan percepatan zona hijau dalam 14 hari. Sahabat, angka kesembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang sangat tinggi membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki target baru untuk percepatan zona hijau. Dari data sampai dengan Senin 20 Juli, angka kesembuhan sudah mencapai 42%. Hal ini merupakan salah satu hasil dari berbagai upaya yang sudah dilaksanakan tim gugus tugas tingkat kabupaten untuk proses penyembuhan kuratif. Seperti disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, saat dikonfirmasi pada Selasa 21 Juli. Saat ini 5 kecamatan tertinggi dan terendah akan menjadi prioritas utama untuk dijadikan zona hijau. Saya tetap mengambil 5 kecamatan tertinggi dan 5 kecamatan terendah. 5 kecamatan tertinggi itu mulai dari Waru, Taman, Kota Sidoarjo, terus Sedati, Gidangan. Terendah itu mulai dari Tarik, Prambon, Jabon, Kerembung. Ini yang akan kita buat betul-betul hijau di 5 kecamatan terendah ini dulu. Pekerjaan ini semua ada target. Kami menargetkan 14 hari ke depan, paling tidak Sidoarjo harus ada beberapa kecamatan yang harus hijau. Dalam kurun waktu 14 hari, ditargetkan ada beberapa kecamatan yang sebelumnya berstatus zona merah berubah menjadi zona hijau. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dan informasi terakhir bersama Amanda, Suara Madiun, yang membawa kabar seleksi SKB CPNS tahap 2 segera digelar. Sahabat Suara Madiun, datang kabar gembira bagi peserta SKB CPNS atau seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Seleksi tahap kedua tersebut sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada bulan September sampai Oktober mendatang. Kabar tersebut membuat lega para peserta karena sebelumnya jadwal seleksi sempat diundur akibat pandemi COVID-19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Madiun, Haris Rahmanuddin mengatakan, sesuai instruksi BKN atau Badan Kepegawaian Negara, seleksi SKB untuk formasi CPNS 2019 digelar setelah seleksi sekolah kedinasan. Sebagai informasi, seleksi sekolah kedinasan sudah dimulai sejak Juni dan akan berakhir di bulan Agustus tahun 2020. Haris menambahkan jadwal masih menunggu instruksi lanjutan dari pusat serta kepala daerah. Dirinya juga belum dapat memastikan tempat yang akan digunakan. 2 opsi yang akan dipilih yaitu di kota setempat atau gabung di kantor regional BKN yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, risiko penyebaran COVID-19 menjadi bahan pertimbangan khusus. Secara prinsip dalam pelaksanaan SKB, BKN telah mempertimbangkan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Di antaranya, peserta wajib bersarung tangan, memakai masker, jaga jarak, hingga kapasitas ruangan dikurangi 50%. Di sisi lain, adanya peserta SKB dari luar kota menjadi bahan kajian tersendiri terhadap penentuan lokasi tes. Sementara ini, panitia seleksi daerah terus berkoordinasi dengan Kanrek dan Pusat. Baik sahabat, demikian tadi informasi Buletin Jawa Timur, edisi Kamis 23 Juli 2020. Saya Kiki Desilia, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.